Terima kasih, pemirsa Anda masih bersama kami Damen Saku yang mengangkat tentang niat. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Endang yang akan dijawab oleh Kiai Fahmi Salim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Awalnya saya punya niat untuk membantu seseorang, tapi kebetulan ada keluarga yang lebih membutuhkan apa yang harus kita prioritaskan. Keluarga atau orang itu, dan apakah saya masih berhutang dengan niat saya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik sekali. Jadi mengganti niat ini. Ya Fahmi, silakan. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Dalam kondisi ketika ekonomi ibu sedang bagus bahkan berlebih, maka bisa ditempuh alternatif pertama adalah dua-duanya dibantu. Nah ini untuk afdoliyahnya. Karena niat pertama kita tunaikan, kemudian ada yang baru yang perlu kita bantu juga kita bantu. Itu idealnya. Tapi kalau bicara kondisi yang belum ideal, katakan kita juga pas-pasan atau cukup gitu ya, maka kita harus memilih bantu yang mana salah satunya. Maka yang lebih utama sebenarnya di dalam Al-Quran itu selalu mengutamakan atau memprioritaskan ulil qurba. Ya, keluarga dekat dulu kalau memang dia perlu ada butuh bantuan. Kenapa? Karena ada dua hal yang menjadi penyebabnya. Satu, dia adalah kerabat kita, yang kedua dia perlu ditolong, maka dia double ya penyebabnya itu. Nah, kalau orang lain memang dia bukan ulil qurba kita, tetapi misalnya dalam kondisi ya, jadi itu boleh diprioritaskan. Nah bagaimana, apakah ini semacam hutang? Sebenarnya itu bukan hutang. Kalau niat tadi yang untuk pertama orang lain kemudian dialihkan ke kerabat, itu namanya pengalihan niat. Ya, itu sudah mengalihkan. Ya, kecuali ibu nanti itu bilang, oh mohon maaf ya, ini saya udah mau bantu Anda, tapi kemudian ada keluarga kerabat saya yang sangat mendesak sekali perlu bantuan saya, kesini dulu nanti kapan-kapan, ya nanti insya Allah kalau ada lapang rezeki saya akan bantu ibu misalnya, saya akan bantu keluarga ibu misalnya. Nah itu boleh, nah itu baru janji. Kalau tidak itu sudah teralihkan niat kita kepada yang baru. Nah itu satu. Yang ada lagi misalnya kasus, ini misalnya musim bencana alam. Atau kemarin masalah pandemi, kita perlu bantu tetangga saudara ya yang kena dampak pandemi, ya kena dirawat luar biasa, banyak yang PHK dan sebagainya, perlu bantuan ekonomi. Nah, itu ada musim kurban tahun lalu atau 2 tahun sebelumnya ya, Idul Kurban. Nah, ormas seperti Muhammadiyah itu memfatwakan boleh mengalihkan dana kurban untuk niat kurban itu dialihkan menjadi bantuan sosial. Kenapa? Karena ada yang lebih mendesak. Kalau soal makan daging kan kapan-kapan aja ntar bisa, kira-kira begitu. Memang pahala kurbannya tidak bisa tergantikan, tapi ada yang lebih mendesak. Boleh mengalihkan niat ibadah kurban, dialihkan untuk bantuan sosial. Karena situasi sedang genting misalnya, dalam keadaan pandemi, orang lagi susah, orang lagi perlu bantuan, nah itu boleh. Tapi kalau bisa dua-duanya ahlan wa sahlan, boleh aja. Ya. Nah, tapi yang bantuan sosial itu perlu dicatat, itu tidak bisa menggantikan ibadah kurban. Ya, tidak bisa menggantikan ibadah kurban, itu pahalanya beda. Kalau kurban sendiri, bantuan sosial sendiri lagi, tapi dua-duanya tetap berpahala dan insya Allah diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Amin. Baik, selanjutnya kepada Bapak Sujat Miko yang akan dijawab oleh Abi Maki. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah, kalau niat itu di luar kemampuan untuk menjangkau niat tersebut. Seperti contohnya hidup kita itu sehari-hari sudah di bawah garis kemiskinan. Tapi kita punya niat haji atau kepingin niat mendirikan pesantren dan lain sebagainya. Bagaimana posisi niat kita itu kalau kita tidak bisa mencapainya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih.
Ini Assalamualaikum. pertanyaan luar biasa ini. Abi, silakan. Masya Allah, jazakumullah khair. Pertanyaan sangat luar biasa sekali ya. Ini teringat dalam satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berkeinginan untuk melakukan amal baik, iya, lalu tidak sempat untuk mencapai karena ada sesuatu yang tidak bisa dilakukannya, maka dia mendapatkan pahala niat baik itu sempurna. Masya Allah, kata-kata yang luar biasa. Ya, ini dengan kenyataan. Berarti saya pengen niatnya itu ingin haji. Masya Allah, ini adalah niat mulia. Saya punya niat ingin sekali buka pesantren tahfidz. Ini adalah sangat luar biasa. Dan ini niat plus di dalamnya ada doa yang luar biasa. Tapi punten, niat itu, kalau tadi guru kita Ustadz Fahmi Salim mengatakan, niat ini bukan hanya niat saja, ada amal. Ada apa? Ada gerakannya. Paling tidak, ya Allah saya niat mau haji, satu, doa tiap hari. Masya Allah. Doa tiap waktu, setiap sujud doa. Yang kedua, usaha walaupun nabung hanya sehari 5.000 rupiah. Jangan dikira wahai mukminin mukminat melalui mimbar Damai Indonesiaku ini, bagi yang tidak haji dan tidak sempat haji masa hidupnya, jangan dikira Allah tidak tanya kenapa tidak haji. Allah tanya, kenapa kamu tidak haji? Jawabannya, gak punya duit, gak diterima itu. Memang kamu gak punya niat untuk haji, gitu ya. Tanya, kenapa kamu tidak haji? Kalau jawab gak punya uang, gak diterima. Karena haji itu demi Allah, hakikatnya para ulama mengatakan bukan karena uang tapi panggilan dari Allah. Allah akan memanggil tergantung kuatnya niat dan Allah akan arahkan bagaimana caranya haji. Banyak loh di antara jamaah haji yang bisa berangkat ke sana bukan pakai uang sendiri. Ternyata kekuatan apa? Keinginan niat yang ada dan doa. Masya Allah. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tahadus bin ni'mah. Al-Fakir ini haji berulang-ulang punten membimbing itu dari mulai haji dari awal sampai sekarang ini gitu nggak pernah pakai uang sendiri. Kenapa? Uangnya itu entah dari mana tapi yakin doa yang luar biasa minta kepada Allah. Tapi ada niat. Ketika ditanya kenapa kamu tidak haji? Jawabannya saya tidak haji. Kenapa? Karena usia saya tidak sanggup untuk tiba ke tempat untuk berhaji karena pas saya wafat. Lalu Allah tanya, memang kamu sudah niat? Sudah niat. Mana buktinya? Engkau maha tahu niat saya tercatat. Lalu pertanyaan berikutnya, apa buktinya kamu sudah niat? Saya setiap hari doa. Mana buktinya amalannya? Saya setiap hari nabung 10.000. Subhanallah, baru aman di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada jawaban itu tidak pernah aman kelak di akhirat. Memang rukun iman, rukun Islam itu yang namanya haji itu tidak wajib. Wajib. Tapi punten ada rukhsah bagi kita yang tidak sanggup melaksanakan karena ada sesuatu hal yang tidak bisa dilaksanakan. Jadi kalau mengatakan kata-katanya bukan hanya sekedar niat. Tapi buktikan paling tidak doa. Lanjutkan dengan amalan yang bisa kita lakukan. Kenapa? Allah melihat bukan kemampuan kita tapi Allah melihat kemauan kita. Coba maunya seperti apa? Beneran mau haji? Allah akan atur semuanya. Bukankah katanya labbaik Allahumma labbaik? Artinya Allah aku penuhi panggilanmu. Berarti Allah sudah memanggil. Maka sekarang minta kepada Allah. Ya Allah undang aku. Ya Allah undang aku. Allah yang akan mengundangnya. Saya rasa kalau niat untuk melaksanakan ibadah haji, niat untuk melakukan kebaikan sehingga tidak tercapai, pahalanya telah sempurna untuk didapatkan karena niat yang ada disertakan dengan bukti yang ada, doa dan usaha. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seringkali pengkabulan doa ini di luar perhitungan kita begitu Betul, Abi? Allah ibarik fiik. Ya, Betul. baik. Terima kasih Abi dan insya Allah kami masih menyimpan satu pertanyaan lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.